Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi dan tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu tanggal berapakah Indonesia merdeka? Ya, benar sekali. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, silakan simak teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah ringkas proklamasi. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda yang dikonsep oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta, diketik oleh Sayuti Melik. Acara proklamasi kemerdekaan dimulai jam 10 pagi, kemudian pidato singkat serta pengibaran bendera merah putih. Berikut makna proklamasi bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, kemudian pengakuan dari dunia luar, seterusnya menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Tahukah kamu tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan? Yuk kita simak video ini hingga akhir ya. Pertama, Insinyur Soekarno. Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia dengan Bung Hatta. Selanjutnya, Dr. Andus Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1980. Beliau salah satu penyusun teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau juga wakil presiden pertama Indonesia serta juga Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1986, wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Beliau juga ikut menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya, Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau rela membantu rakyat Indonesia dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi karena beliau simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya, Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916 dan wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartowiryo. Beliau merupakan tokoh pejuang kemerdekaan. Jasa beliau adalah beliau yang mengusulkan teks proklamasi agar ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, Fatmawati. Nama asli beliau adalah Fatimah yang merupakan istri dari Bapak Proklamator Indonesia. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal di Jakarta tahun 1980, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau menemani Bung Karno selama masa perjuangan
dan beliau juga menjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya Sayuti Melik. Beliaulah yang mengetik teks proklamasi untuk dibacakan Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya B.M. Dyah. B.M. Dyah merupakan seorang tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911, merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Latif adalah seorang yang dipercayai mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Kemudian dia bersama Suhud mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya Suhud, lahir 1920, dia merupakan barisan pelopor bentukan Jepang. Pada 14 Agustus 1945, Suhud dipercayai menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan. Suhud diperintahkan mempersiapkan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Kemudian juga bertugas membentangkan bendera yang ditarik oleh Latif saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya Trimurti, lahir di Boyolali tanggal 19 Mei 1912. Saat proklamasi kemerdekaan bersama Latif dan Suhud, ia bertugas sebagai pengibar bendera. Trimurti adalah istri dari Sayuti Melik dan dia pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Selanjutnya Frans S. Mendur. Beliau adalah seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di IPHOS, Indonesian Press Photo Service. Selanjutnya Syahruddin. Beliau merupakan telegrafis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil Jepang istirahat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 sore. Yang terakhir adalah Suwiryo. Beliau adalah Gubernur Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berjalan aman dan lancar. Itulah pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu tentang makna dan tokoh proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini tetap terus terjaga. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan karya saya yang sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.